Kang Dodi sebagai akademisi sebelum ketua Penguin. Saya Bros TV maunya sebagai akademisi dulu karena Kang Dodi dikenal di lapangan sebagai akademisi. Memang saat ini menjabat ketua Penguin sebagai akademisi dulu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya, untuk Bang Eki ya, Bro Mahfud, mudah-mudahan cepat sembuh kakinya. Aduh, saya prihatin atas undangan saya ke Garut, pulang ada eksiden. Aduh ya Allah, ikut merasa bersalah saya. Itu musibah. Tapi tadi ingetin nanti itu kan, jangan pulang dulu, tidur dulu kan, besok pagi aja di kafe. Ya ngotot pulang. Aduh ya Allah, nggak dengerin suara ini sih orang tua sih. Bisa istirahat bablas saja. Jam 2 pagi ada telepon berkali-kali, saya bilang apa ini, kenapa ya Allah ya Robi. Bikin orang itu jadi panik. Baik, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Allah, Bro MGD. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, ada masukan-masukan. Oke, gimana? Saya sebagai akademisi melihat kondisi organisasi saat ini. Jadi lucu Bang Eki ya, memang ya. Kebetulan saya ini sok-sokan ya. Kita ini kan selaku akademisi itu kan pelatih orang main bola. Kita sebagai notaris, kita ya pemain bola juga. Aktivis organisasi, kita pemain bola juga, gitu kan. Kemudian saat kita seperti ini ya kita sebagai pengamat, ya pengamat bola juga, gitu ya. Jadi ya itulah. Baik, sebagai akademisi pertama-tama itu begini ya, mudah-mudahan nggak tahu nih pemirsanya banyak nggak ini, Bro, masih lah Bro MGD ini. Ya. Alhamdulillah di atas 1000 terus. Alhamdulillah ya. 18-an ya, syukurlah. Sehat semua mudah-mudahan ya teman-teman yang mengikuti, melihat, pemirsa. Sebagai akademisi ya, saya begini. Apa sih kebutuhan kita itu sebagai notaris, PPAT, pejabat lelang, sebagai apapun itu profesi, kebutuhan kita mengenai organisasi ini untuk apa sih gitu loh. Ya Bang Eki ya, kita kan kalau di kampus itu ada mata kuliah kode etik ya kan. Kemudian ada kita juga mata kuliah PJN, Pertukaran Jabatan Notaris ya kan. Sekarang kita bicara teman-teman ini yang dibutuhkan apa nih gitu kan. Organisasi ini dibutuhkan sebagai apa? Bagaimana gitu kan? Nah, saya memandang begini. Kita sebagai notaris itu punya dua sudut sudut tinjauan ya. Kita sebagai pejabat karena kita diangkat dan diberikan kewenangan ya kan? Sebagai pejabat umum nih. Implementasi dari pasal 1868 kebutuhan mengenai aspek etik ya kan, sebagai pembuktian sempurna 1870, maka ditetapkan adanya namanya pejabat umum. Lex spesialisnya kita ada, lahirlah UU JN Undang-Undang 30 2004 junto Undang-Undang 2 2014 sebagai perubahan Undang-Undang 30 2004 kan. Yang sebelumnya itu dengan aturan peralihan kita masih mengacu kepada Perpres 1860 nomor 3 ya. Itu yang dulu peraturan jabatan notaris itu. Nah, kembali lagi kewenangan kita itu adalah sebagai pejabat membuat akta otentik. Jadi jabatan ini ya, jabatan mewakili kepentingan negara kita itu karena legalitasnya itu dengan simbol negara yaitu Pancasila ya, Garuda Pancasila. Itulah kita punya keistimewaan lain daripada yang lain jabatan kita ini ya. Itu bicara jabatan. Tapi di sisi lain kalau kita lihat Undang-Undang Jabatan Notaris, kita lihat dari sisi teori-teori tentang etika profesi ya. Ada yang namanya organisasi profesi, ada yang namanya profesi dulu deh, profesi. Ya kan? Profesi. Nah, kita sebagai pejabat umum, kita memerlukan rumah tidak? Gitu ya. Sebagai pejabat umum, tadi kan diangkat kita. Nah, kita kan pejabat nih. Kita perlu organisasi nggak? Perlu rumah nggak? Dulu kan udah panjang lebar kita bahas tentang itu ya Bro Mahfud ya, kapal besar apa sebagainya. Kita perlu wadah nggak? Perlu rumah nggak?
Perlu lah. Kalau dari kacamata profesi, UU JN pun mengatakan notaris itu profesi ada, notaris kewenangan ada, kan itu ya, dua sisi. Nah, kalau kita bicara profesi, maka konstruksinya itu adalah adanya suatu keahlian khusus, ya, suatu keahlian khusus, di mana dalam mencapai keahlian itu dibutuhkan pendidikan khusus, ya, dan untuk itu dibuktikan dengan memperolehnya sertifikasi terhadap keahlian itu, ya, maka dia telah memiliki suatu profesi khusus, kemampuan khusus. Nah, mereka ini dalam tata laksananya untuk melindungi kepentingan mereka, profesi ini berhimpunlah dalam suatu organisasi, ya. Nah, organisasi profesi, ya kan? Nah, sehingga macam-macam profesi, ahli tukang las punya profesi, punya organisasi, gitu ya. Nah, ahli kan dalam sipil itu ada ahli jurnalis juga, ya. Dalam sipil itu ada ahli yang namanya organisasi profesi aspal beton, gitu ya. Aspal beton itu ada, gitu. Asosiasi aspal beton itu ada tuh seperti itu. Dan mereka memiliki kewenangan melakukan pelatihan-pelatihan untuk profesi ahli di bidang aspal beton. Dan sertifikasi itu diakui oleh Kementerian PUPR, gitu kan. Nah, sertifikasi ini menjadi syarat untuk memastikan yang bersangkutan punya kapabilitas di bidang keahlian itu. Dan untuk tata laksana mereka tadi, mereka membutuhkan suatu wadah, organisasi, rumah bersama, supaya mereka ini berlaku seiring sejalan sesuai kemampuan profesi mereka. Maka kemudian diaturlah tentang kode etik. Kode etik profesi, gitu ceritanya, ya kan. Nah, kembali ke kita sebagai pejabat umum tadi dengan kewenangan mewakili kepentingan negara, butuh rumah nggak sih? Ya. Nah, butuh rumah, butuh organisasi profesi nggak sih? Karena kita sudah selesai pendidikan saat ini magister kenotariatan, mereka sudah lulus jadi notaris. Nah, apakah kita stuck di situ? Nggak belajar lagi, nggak latihan lagi. Jadi kita ini masih membutuhkan satu organisasi, wadah rumah kita untuk upgrade kemampuan-kemampuan juga, yang tadi Bang Eki sempat cerita juga ya, untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas kita sebagai notaris menjadi notaris yang profesional. Ya kan, kita 16 kan ada tuh ya kita ya. Nah, kemudian itulah kebutuhan mengenai organisasi. Dan kemudian di organisasi ini kita bicara yang namanya kode etik juga. Dan wadah kita ini spesial, kita pasal 82 UU JNP, ya kan, satu-satunya saja wadah itu, gitu kan, undang-undang berbunyi nih, dan itu sudah diuji berkali-kali. Bang Eki pasti tahu, kita pelaku sejarah ini dulu ya. pada saat dulu lahirnya beberapa organisasi-organisasi profesi notaris yang kemudian mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan ternyata gagal semua. Ya, terlahirnya pasal 82, kita hanya punya satu wadah organisasi kita dengan nama Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. Kita status kita akhirnya menyatakan kita adalah perkumpulan. Kalau perkumpulan masuk ke rezimnya hukum perikatan ya, dalam buku ketiga KUH Perdata, ya kan. Nah, perkumpulan suatu subjek hukum, badan hukum, itu kan ceritanya, ya kan. Nah, nanti lain lagi kita bicara undang-undang ormas, tapi kita sudah sepakat di situ. Akhirnya kita punya kode etik, dan itu kita atur dalam itu anggaran dasar, anggaran rumah tangga statuta kita yang sudah berjalan lama nih ya Bang Eki ya, pelaku sejarah juga nih Bang Eki. Nah, ya kan, bagaimana kebutuhan kita tentang organisasi, bagaimana kebutuhan kita tentang profesi, bagaimana kebutuhan kita tentang peningkatan keahlian kemampuan kita, bagaimana kita menghargai statuta yang sudah kita tetapkan bersama-sama untuk rumah tangga kita tadi. Ya kan? Nah, ada mekanismenya ya Bang Eki ya, ADART ya, ADART sebagai statuta, sebagai landasan hukum lahirnya peraturan-peraturan perkumpulan gitu kan. Kita punya kode etik, di situ kita punya organ ya, ada pengurus, ada dewan kehormatan. Kenapa dewan kehormatan? Karena kita punya kode etik ya kan, dan seterusnya. Terus organisasi mekanismenya bagaimana, pengurus pusat, pengurus wilayah, pengurus daerah, mekanismenya kita atur bersama di situ. Nah, apa yang sudah kita sepakati ini, apakah boleh atau apakah tidak kita cintai organisasi kita dengan cara tidak menganggap ADART kita? Itu kan dulu ya, Bro Mahfud ya, kapal besar ada aturan main ya kan. Nah, ini kesepakatan kita gitu kan.
Tapi ternyata kesepakatan ini teracak-acak oleh kepentingan-kepentingan yang sudah amburadul. Saya berusaha untuk mengajarkan kepada teman-teman, kepada anggota, kepada rekan-rekan mencintai organisasi dengan memahami, gitu kan. Nah, untuk memahami organisasi kita, ya itu ada di ADART, kode etik dan seterusnya, gitu kan. Nah, apakah kita masih butuh nggak sih organisasi? Butuh. Gitu kan. Sampai saat ini harus butuh dong. Butuh. Bagaimana? Sederhananya begini deh, sederhananya. Pada saat kita bekerja, stakeholder yang ada membutuhkan rekomendasi untuk peningkatan melihat kualitas dan kapabilitas seorang notaris. Larinya kemana? Ke organisasi kan. Tuh contoh konkret aja. Mereka nggak minta ke Kumham, mintanya ke profesi, ya kan? Rekomendasinya bagaimana ini tentang notaris ini, gitu kan? Contohnya begitu. Nah, kembali ke sana, saya sangat sedih bila mana nanti sudah ada sifat sikap dan apatis ya, sikap apatis dari para notaris yang ada, calon notaris yang akan ada, ya kan? Karena melihat keadaan dan sebagainya, gitu kan? Itu sedih saya sebenarnya, sebagai akademisi ya sedih. Saya berusaha, ini loh ADART begini, yuk sama-sama kita taati, kita jalankan aturan mainnya. Tiba-tiba ada yang, saya nggak tahu apa saya bodoh atau gimana, merasa ada pihak yang merasa lebih pintar dengan menerjemahkan tersendiri tata laksana yang menurut saya tidak sesuai dengan ADART. Itu loh. Ya kan? Nah, di Jawa Barat dari 25 Pemda dengan dinamika yang ada, kita jalankan. Saya berusaha itu mengikuti aturan main yang ada. Ya kan? Dari awal saya satu ketua Pengwil, ya kita jalankan ini. Saya ingin mengajarkan kepada semuanya. Ayo ini rumah kita, ayo ini kita ini bareng, ya kan, kita jaga sama-sama. Tapi ada pihak-pihak yang merasa benar dengan cara-caranya sendiri, ya sudah menurut kita, ya anak kecil juga bisa baca kok ya, Bang Eki ya. Iya. Bisa baca gitu. Iya. Padahal banyak orang pinter. Kita kan banyak orang pinter tuh. Iya. Banget. Nah, tapi kok banget ya. Tapi kok begitu ya? Bingung saya. Inilah jadi kalau di bahasa guyonan itu, oh bukan saksi ahli, tapi ahli bersaksi. Nah, tapi itu memang di bidang hukum seperti itu. Dalam menafsirkan peraturan kan ya tak karpe dewe kalau ada